Pada Minggu 2 Januari 2016, demonstran menyerang kedutaan Arab Saudi di Teheran dan Mashhad, Iran. Arab Saudi langsung respon penyerangan tersebut dengan memutus hubungan diplomatik. Unjuk rasa tersebut bentuk protes terhadap eksekusi mati ulama Syiah terkemuka Saudi, yaitu Nimr al-Nimr. لا ندافع عن ظالم ولا يجوز للمظلوم. Dengan tuduhan terorisme. Sebelum eksekusi itu, memang Dewan Kerjasama Negara Teluk atau GCC menyatakan dukungan dalam memberantas terorisme di negara anggota. Apakah permusuhan antara Arab Saudi dan Iran dilatar belakangi oleh eksekusi mati terhadap ulama Syiah terkemuka Arab Saudi, Nimr al-Nimr? Jawabannya tentu tidak hanya itu. Eksekusi mati terhadap Nimr al-Nimr adalah akumulasi ketegangan antara Arab Saudi dan Iran selama bertahun-tahun. Yang pasti, perbedaan ideologi, politik, dan kultur kedua negara membuka celah yang lebih luas. Dalam video ini, gua akan menjelaskan awal dari permusuhan antara Arab Saudi dan Iran. Gua akan mulai dari sejarah kedua negara. Tonton videonya sampai habis. Sejarah berdirinya Kerajaan Saudi dan Iran. Pada tahun 1900-an, Arab Saudi berada di bawah kendali Kekaisaran Ottoman. Kemudian, setelah Perang Dunia Pertama, Ottoman runtuh 3 Maret 1924. Kemudian, suku-suku di Arab Saudi saling berebut kekuasaan. Satu suku di pedalaman Al-Saud akhirnya menaklukkan sebagian besar semenanjung Arab. Akhirnya, pada tahun 1932, mereka diakui sebagai kerajaan dari Arab Saudi. Kemudian, pada tahun 1938, cadangan minyak ditemukan di Arab Saudi, dan dalam sekejap Arab Saudi menjadi kaya. Hampir serupa dengan Arab Saudi, Iran juga memiliki cadangan minyak masif, sehingga Rusia dan Inggris menyerang negara ini 2 kali pada awal abad ke-18. Pada tahun 1953, terjadi kudeta yang didukung oleh Amerika Serikat terhadap Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh. Sebelum dikudeta, Mossadegh ini sangat populer kala itu karena keberaniannya menasionalisasi perusahaan minyak Inggris di Iran pada tahun 1950. Banyak yang beranggapan bahwa Mossadegh dikudeta karena berani menasionalisasi minyak Inggris dan Mossadegh anti kebarat-baratan. Sebagai pengganti Mossadegh, pada tahun 1953, seorang raja pro-barat, yaitu Mohammad Reza Shah Pahlavi, adalah raja terakhir Iran yang berkuasa sejak 1941 sampai dengan 1979. Selain itu, tuduhan korupsi dan teror populasi dengan polisi rahasia pemerintah Iran di bawah Reza Shah yang dikenal dengan Shafak adalah alasan kuat rakyat Iran mulai tertekan dengan reformasi Reza Shah. Dan pada akhirnya tahun 1979, rakyat Iran melawan.
Perlawanan terhadap pemerintahan monarki Syiah ini berubah menjadi revolusi yang dikenal dengan Revolusi Islam Iran 1979. Ayatollah Khomeini adalah arsitek dari revolusi Iran. Alasan utama ulama Syiah tersebut adalah menganggap sistem kerajaan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Khomeini kerap menuliskan penolakannya atas pemerintahan Reza Shah. Ia juga menyuarakan ketidaksukaannya terhadap nilai-nilai Barat. Karena gejolak politik telah berubah menjadi revolusi yang pada 16 Januari 1979 berhasil memaksa Reza Shah untuk meninggalkan Iran setelah berkuasa 37 tahun. Revolusi dan penggulingan terhadap monarki Persia Reza Shah inilah awal dari ketegangan Arab Saudi dan Iran terjadi. Bagaimana tidak, revolusi Iran ini menakut-nakuti sistem pemerintahan kerajaan termasuk Arab Saudi yang ultra konservatif dan absolut monarki. Arab Saudi khawatir rakyatnya terinspirasi dari revolusi Iran untuk menggulingkan kerajaan. Setelah revolusi di Iran, ketakutan Saudi terwujud setelah Iran mengekspor revolusinya pada tahun 1980 dengan membantu kelompok mayoritas Syiah ke Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Atas dasar itu, kemudian pada 25 Mei 1981, Arab Saudi dan negara Teluk Persia lainnya sepakat mendirikan Gulf Cooperation Council atau GCC. GCC adalah Dewan Kerjasama Negara Teluk. Aliansi ini beranggotakan 6 negara sistem kerajaan yang berkantor di Riyadh, Arab Saudi. Perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Iran membuat Saddam Hussein berang. Pada akhirnya, Irak menginvasi Iran pada 22 September 1980. Irak berharap menghentikan revolusi dan mencaplok wilayah perbatasan dengan Iran. Namun, pada saat perang akan dimenangkan oleh Iran, semakin membuat Arab Saudi panik, sehingga Arab Saudi masuk membantu Irak dengan menyediakan uang, senjata, dan logistik. Akibatnya, perang semakin panjang hingga tahun 1988 yang menewaskan hampir 1 juta orang. Bantuan perang Saudi ke Irak inilah awal dari perang proksi Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi dan Iran tidak pernah benar-benar menyatakan perang secara langsung. Sebaliknya, kedua negara mayoritas Sunni dan Syiah tersebut berkelahi secara tidak langsung dengan mendukung sisi yang berlawanan di negara lain dan menghasut konflik di Timur Tengah seperti Irak, Suriah, dan Yaman. Proxy war atau perang proksi. Perang proksi adalah suatu perang ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain. Artinya, jika kedua negara besar ini menarik senar, maka negara-negara yang dikehendakinya akan goyang. Persaingan Arab Saudi dan Iran ini telah menjadi perkelahian pengaruh di Timur Tengah, dan seluruh wilayah adalah medan perang. Jadi dapat diartikan sebagai perang dingin dengan memperebutkan kendali di Timur Tengah.